بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا إخواني رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya yang tak terhingga jumlahnya. Lebih khusus lagi nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam sanubari kita, sehingga di siang hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan, menjalankan seluruh apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salat dan salam kita haturkan, mudah-mudahan tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin sukses, yang tidak ingin bahagia. Tetapi jamaah sekalian, ketika kita diminta untuk mendefinisikan tentang apa itu kebahagiaan, pasti akan memberikan definisi yang bermacam-macam, definisi yang berbeda-beda tergantung kepada sudut pandangnya. Dan memang banyak orang yang sudah mendefinisikan itu, termasuk diantaranya adalah sebanyak orang yang mencari, membahas tentang
apa sebab-sebab atau sebab-sebab yang bagaimana yang bisa mengantarkan kepada seorang untuk menuju kepada kebahagiaan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini tentu saya tidak membicarakan tentang apa atau sebab-sebab apa yang bisa mengantarkan seorang kepada as-sa'adah, kepada kebahagiaan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang alamatus sa'adah lil abdi, tanda-tanda, indikator-indikator kebahagiaan bagi seorang hamba. Dengan kita mengetahui tanda-tandanya ini, kita mengetahui indikator atau indikasi seorang itu bahagia, maka kita berusaha untuk mencari sebabnya, bagaimana supaya kita bisa menuju kepada indikasi kebahagiaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang ulama yang bernama Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jauzani. Beliau mengatakan begini, min alamatis sa'adati alal abdi, di antara tanda-tanda, di antara indikasi kebahagiaan bagi seorang hamba, taisiru ta'ati alaihi, kata beliau, yaitu seseorang dimudahkan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, wa muwafaqatu sunnah fi af'alihi. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, kata beliau, wa suhbatuhu li ahli sholahi, kawan-kawannya adalah orang yang baik. Yang berikutnya lagi, kata beliau, wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, dia memiliki akhlak yang baik terhadap saudara-saudaranya. Berikutnya lagi, kata beliau, wa badlu ma'rufi lil khalqi, yaitu orang ini berusaha maksimal untuk menyebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk. Wahtimamuhu lil muslimin, indikasi yang berikutnya, yang keenam adalah perhatian dia terhadap umat Islam. Dan yang terakhir, kata beliau, adalah mura'atuhu li awqatihi, dia mau memperhatikan, memanage waktunya sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 7 indikator yang disebutkan oleh Abu Ali Al-Hasan Al-Jauzani ketika beliau menyinggung tentang alamat sa'adah, tanda-tanda indikasi kebahagiaan bagi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita mencoba untuk mengurai secara singkat terhadap 7 hal itu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah taisiru ta'alai, yaitu orang bahagia itu salah satu indikasinya adalah dia dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi selain ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan yashqa, tidak akan menghadapi kesulitan. Meskipun bisa jadi seseorang dipandang oleh orang menghadapi kesulitan, tetapi ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan, kesulitan yang dilihat oleh orang lain akan dijalaninya dengan penuh kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Orang yang memiliki kebahagiaan itu indikasinya perbuatan-perbuatannya senantiasa sesuai dengan sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Ketika seseorang tindak tanduknya, ucapannya sesuai dengan petunjuk Nabi, tingkah lakunya sesuai dengan petunjuk Nabi,
maka itu berarti dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebahagiaan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pernah menjamin itu. Alam nasrah laka sadrak. Kata Allah, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Melapangkan dadamu itu artinya memberikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah, semua itu akan lahir dari dadanya yang lapang. Saya ulangi lagi, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah atas apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, itu semuanya adalah lahir dari dada yang lapang. Artinya berarti semua itu mengandung makna kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wasahbatuhu li ahli sholah. Indikasi yang ketiga, seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bahagia kalau di sekeliling mereka, di sekeliling orang ini, teman-temannya ini adalah orang-orang yang baik. Tidak ada kebahagiaan selain memiliki teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik akan senantiasa menjaga dia. Berbeda dengan teman yang buruk. Kalau teman yang buruk bisa jadi secara lahir dia menampakkan baik kepadanya, tetapi di saat dia lengah, dia menusuk dia dari belakang. Tapi berbeda dengan teman-teman yang baik. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka teman baiknya akan mengingatkan. Tetapi sayang di antara kita ini itu tidak suka ketika diingatkan. Kita ini sering sekali itu lebih suka untuk disanjung. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang menyanjung kita belum tentu adalah teman yang baik. Tetapi teman yang baik itu adalah yang menyanjung di saat kita melakukan satu kebaikan dan mengingatkan di saat kita menghadapi kesalahan atau melakukan kesalahan, bahkan di saat kita melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan diri kita, maka dia pasti akan mengingatkan kepada kita. Itulah kawan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kawan yang baik itu adalah kawan yang senantiasa ingat kepada Allah. Dalam bahasa yang sederhana adalah bahwa kawan yang baik itu adalah kawan yang soleh. Karena itu lihatlah dengan siapa dia itu berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia itu adalah orang yang baik. Tapi kalau dia berkawan dengan orang-orang yang buruk, maka dia akan berterpengaruh oleh orang-orang yang buruk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara indikator seseorang bahagia adalah kalau akhlak terhadap kawannya itu bagus. Sikap terhadap kawannya itu bagus. Kenapa begitu? Ketika seseorang sikapnya terhadap kawannya bagus, maka akan dicintai oleh kawan-kawannya. Dan tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak ini. Dan sebaliknya, kalau kemudian tindak tanduk orang tidak baik terhadap kawannya, maka dia akan dijauhi dan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Alangkah menderitanya
ketika satu persatu orang yang ada di sekelilingnya itu kemudian menjauhi dia hanya gara-gara dia berakhlak yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang mampu untuk membagi kebahagiaan, membagi ma'ruf, membagi kebaikan terhadap seluruh makhluk, maka dia akan didekati oleh makhluk-makhluk itu. Bahkan dia juga akan didoakan oleh seluruh makhluk itu. Dan tidak ada suatu kebahagiaan yang bisa melebihi dari ketika seseorang itu kemudian didoakan, diperhatikan oleh seluruh makhluk di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang al-ma'ruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu menganggap ringan, meremehkan terhadap setiap yang baik, walaupun engkau hanya menunjukkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan kawanmu. Itu adalah sudah bagian daripada ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah ihtimamul muslimin, perhatian terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah beberapa tempat di dalam ayat Al-Qur'an mengingatkan kepada kita supaya kita itu menjadi aulia, menjadi kawan dekat. Kawan dekat itu termasuk menjadi pelindung, pembantu terhadap saudara-saudara kita sesama muslim. Lil hayatid dunya, karena untuk menuntut kehidupan dunia saja itu kadang-kadang kemudian tidak ada perhatian sama sekali terhadap umat Islam. Bahkan sebaliknya memusuhi umat Islam karena dipandangnya tidak memberikan saham kehidupan dunia bagi dirinya, lalu dia menoleh kepada orang-orang non-muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, termasuk di dalam ayat yang saya baca tadi, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sebagian atas sebagian yang lain itu adalah walinya. Wali itu pelindungnya, wali itu adalah teman dekatnya, wali itu adalah teman akrabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya golongan Allah lah, mereka itu adalah yang menang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah bahwa di antara indikator tanda orang itu bahagia adalah dia mampu memanage waktunya secara baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Itu pernah berkata begini, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin kharabat syamsuhu naqasa fihi umri walam yazid fihi amali. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali ketika matahari itu terbenam, maka pada saat itu umur saya sudah berkurang, tapi walam yazid fihi amali, tapi amal solehku tidak bertambah. Ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون